Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sahbihi ajma'in. Em, Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir menghadiri undangan kami dari Puslit PEN ya. Dan mohon maaf sekali lagi mengganggu akhir pekan karena kalau kita adakan di hari biasa, biasanya nanti ada yang berbenturan dengan agenda mengajar, rapat, dan seterusnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami update, sekaligus ini juga menjadi catatan bersama ya, terkait dengan teknis seminar hasil Kitab Dimas, penelitian, publikasi ilmiah, dan eh, pengabdian kepada masyarakat ya, di tahun 2022. Mohon izin, saya akan share screen dan untuk sementara saya mute semuanya. Bapak Ibu sekalian, seperti info yang sudah kita sampaikan jauh dari sebelumnya ya, bahwa eh, kita akan selenggarakan seminar hasil itu dalam rangkaian juga dengan Araniri International Conference on Islamic Studies atau ARICIS yang keempat ya. Ini juga menjadi agenda ulang tahun Win Araniri atau Dies Natalis atau Milad Win Araniri ya. Akan kita mulai di tanggal 25. Jadi di tanggal 25 itu pembukaannya dilaksanakan di auditorium. Jadi kita mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian di tanggal 25 pagi ya. Ya perkiraan 8.30 ya, ini perlu kami update kembali dengan panitia secara umum ulang tahun UIN Araniri ya. Ketuanya Pak Salman ya, ketua utama dari semua rangkaian. Tapi di tanggal 25 itu ada agenda rapat senat terbuka ya. Yang saya dengar termasuk di situ nanti akan ada penghargaan-penghargaan dengan berbagai macam kategori ya. Jadi nanti akan dilaksanakan di auditorium UIN Araniri. Jadi sekaligus dibuka ARICIS-nya itu di situ. Karena juga ada agenda ikonik di 27 dan 28, jadi sekaligus nanti juga mungkin juga akan dibukanya di kegiatan rapat senat terbuka tersebut ya. Jadi semua sesuai arahan dari Pak Rektor, kita hadir di dalam kegiatan pembukaan tanggal 25 Oktober nanti, hari Selasa ya, hari Selasa. Kemudian di siangnya, jadi perkiraan kalau selesai 12.30 ya, atau jam 13 mungkin, tapi jam 14-nya kita akan bergabung di Aula lantai 3 Pasca Sarjana UIN Araniri. Itu ada sesi keynote, kemudian ada disambung juga dengan sesi panel berikutnya. Ya, ada beberapa ruang yang kita pakai ya, diantaranya aula, kemudian ruang sidang direktur, dan mungkin beberapa ruang di Pasca Sarjana. Ya seperti ruang yang 1, 2, 3 gitu ya, yang representatif. Kemudian di tanggal 26-nya, ini nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan seminar hasil ya. Jadi presentasi dari hasil penelitian Bapak Ibu semuanya. Kalau di ruangnya ya meliputi beberapa ruang termasuk ruang kelas yang ada di pasca sarjana. Kita settingnya sekitar 10 kelas. Dan ini sistemnya hibrid ya, karena kita dana terbatas tidak mampu mendatangkan reviewer secara offline. Tentu nanti khusus untuk reviewer kita akan menggunakan Zoom meeting, sementara peserta dalam hal ini peneliti ya, Bapak Ibu sebagai narasumber
diikuti nanti mungkin peserta yang lain ya. Untuk sementara memang belum kami buka pendaftaran untuk peserta, kami pastikan dulu dari Bapak Ibu sudah mendaftar, karena ini kepentingannya untuk pendataan yang kaitannya tentu dengan snack, konsumsi, macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi perlu kepastian Bapak Ibu mengisi form, akan jelaskan kemudian. Jadi di tanggal 26 sekali lagi di situ akan presentasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan penelitian maupun kegiatan pengabdian yang sesuai klaster. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini beberapa narasumber yang insya Allah akan ikut hadir ya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Irak. Kemudian kalau dari kita itu ada Dr. Kamaruzaman. Kemudian di Puslit ada kerjasama dengan Bapeda. Jadi ada 2 penelitian di tahun 2022 yang dibiayai oleh Bapeda. Satu tim nanti Dr. Abdullah Mujahid Hamdan, Bu Maisarah dan kawan-kawan dari teman-teman arsitektur dan teknik lingkungan yang mengkaji tentang ekodaya. Kita juga akan minta untuk kesediaannya mempresentasikan hasil kajiannya, meskipun belum selesai ya, masih dalam tahap proses, tapi setidaknya melalui forum akademik ini bisa menyampaikan isu-isu yang menarik ya, yang terkait dengan ekodaya. Ini yang timnya Pak Mujahid Hamdan dan kawan-kawan ya, Bu Sarah, Pak Aulia Rohendi dan teman-teman lain. Kemudian kita juga punya satu penelitian yang terkait dengan kerjasama bersama Bapeda ya. Itu Pak Bustami Abu Bakar, Pak Sanusi, Pak Hirmansyah, Pak Reza Idria dan kawan-kawan, itu tentang naskah. Jadi nanti itu juga kita mohon untuk presentasi. Karena di kita dari klaster penelitian maupun pengabdian masyarakat itu diperkirakan ya kalau totalnya dihitung ya 107 judul ya yang akan presentasi di rangkaian ARIJIS. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa sebenarnya hasil ini wajib diikuti karena ini merupakan rangkaian pertanggungjawaban Bapak Ibu melaksanakan penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan keuangan ya kepada reviewer, nanti perlu untuk dipresentasikan, termasuk secara tidak langsung ini merupakan satu syarat utama untuk pembukaan blokir 40% dana bantuan yang sudah Bapak Ibu terima ya. Ini kan sudah masuk rekening, tinggal kita buka blokirnya, tetapi ini masih dipastikan Bapak Ibu harus mengikuti seminar hasil penelitian. Berikutnya jumlah penelitian didaftarkan untuk hadir secara luring sehingga nanti melakukan presentasi seminar hasil penelitian dalam ARIJIS 4 itu maksimal 2 orang, karena bisa jadi ada di tim peneliti yang 4 orang, yang 3 orang. Nah, karena ketersediaan slotnya dan dananya itu terbatas, maka di sini kita maksimalkan Bapak Ibu hanya 2 orang yang bisa hadir offline, artinya secara tatap muka ya. Itu dan tentu harus meregistrasi ya. Jadi satu ketua, satu lagi perwakilan anggota, karena nanti kan sekali lagi untuk memastikan konsumsi maupun snack itu bisa betul-betul terdata ya. Cuman karena keterbatasan dana, sekali lagi kami cuma bisa mengakomodir maksimal 2 orang per judul ya, per judul Bapak Ibu. Selebihnya kalau memang ada yang timnya 4 orang, nanti ya lebih dari 2-nya itu ya ikut
daring saja karena ini nanti kan sifatnya hibrid ya, blended lah, ada offline ada online. Nah, masing-masing peneliti baik ketua maupun anggota wajib mengisi form registrasi ya. Per hari ini per jam yang saya update sekitar 30 menit yang lalu baru 22 orang yang mengisi, padahal batasnya sampai tanggal 16 ya Bapak Ibu. Nah, khusus peneliti pada klaster penelitian dasar, ini karena tunggal penelitinya, maka mohon mendaftarkan maksimal 1 orang mahasiswa, bisa S1, S2, maupun S3 ya. Dan mohon dipastikan memang mahasiswa yang diminta untuk hadir itu memiliki waktu ya, jadi bersedia mengikuti agenda kegiatan secara penuh. Tujuannya begini Bapak Ibu. Nah, jadi kita biar mahasiswa juga menyimak ya, belajar dari topik-topik yang ada di konferensi, termasuk melihat bagaimana menambah pengalaman lah mereka di dalam konferensi itu bagaimana begitu, sehingga nanti seandainya mereka mengikuti konferensi di tempat lain itu sudah paham polanya, sudah paham bagaimana mekanismenya gitu ya. Jadi sekali lagi khusus peneliti pada klaster penelitian dasar atau pembinaan, maka wajib mengikut sertakan mahasiswa. Sekali lagi jumlahnya maksimal 1 orang. Boleh S1, boleh S2, boleh S3. Nah, semua peneliti yang presentasi, tentu Bapak Ibu memang wajib untuk presentasi, mohon mempersiapkan CV dan slide PPT. Kepentingannya apa? Untuk kepentingan kerapian dokumentasi kita juga Bapak Ibu. Dan yang kedua tentu untuk memudahkan kita. Jadi nanti kan secara teknis di setiap ruang itu karena ini sifatnya hibrid, blended ya, kita sediakan 1 komputer. Jadi tidak perlu nanti banyak komputer ya, karena akan memakan tentu fasilitas, kita memerlukan nanti cok sambungnya, belum lagi nanti rebutan koneksi internet dan seterusnya ya. Jadi untuk memudahkan nanti secara teknis, kalau rancangan awalnya semoga ini nanti akan perset seperti yang sudah kami setkan itu 1 komputer ya. Tapi nanti kami akan update kembali. Nah, syaratnya tentu Bapak Ibu harus mengirimkan slide PowerPoint. Ada yang saya lihat sudah mengisi form tapi tidak melampirkan slide PowerPoint. Nanti saya juga akan update. Semestinya ikut mengunggah juga slide PowerPoint, jangan hanya mengisi untuk hadir Bapak Ibu ya. Jangan nanti disalahkan panitia waktu kegiatan kok nggak ada PPT, itu kan nanti juga menjadi penilaian oleh reviewer tentunya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih dinilai dan ini di bagian dari pengawalan ya terhadap mutu dari penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu yang presentasi tentunya akan diberikan sertifikat sebagai narasumber, sehingga bisa menambah juga, bisa hanya untuk menambah poin akreditasi prodi, yang ujung-ujungnya juga untuk poin akreditasi institusi kita ya. Nah, ini sekali lagi mohon dipastikan mengisi form ya, batasnya sampai tanggal 16, artinya sampai besok. Linknya sudah kami share dan ini juga kami tampilkan ini. Kalau perlu kami sharekan kembali nanti ya slide. Untuk update yang lain, penelitian pengambilan masyarakat di 2000. Sekali lagi dokumen sertifikat HKI ada yang juga sudah selesai, ada yang bertambah tadi. Karena kan selain kami harus verifikasi, nanti juga perlu memastikan ya isiannya itu memang sesuai, dan ternyata memang ada beberapa peneliti yang dokumennya itu nggak sesuai Bapak Ibu ya. Sudah kita sediakan instruksi yang sangat jelas, tetapi ada yang
tidak memenuhi itu ya. Nanti saya akan perlihatkan beberapa hal, ada yang salah lembar pengalian hak, ada yang tidak lengkap identitas, ada dokumennya, uploadnya bukan laporan penelitian, ya, dan ada beberapa hal yang lain ya. Nanti saya akan paparkan berikutnya. Contoh-contohnya. Bagi yang sudah selesai sekali lagi dan sudah dapat diunduh di web Sleep ini, nantinya silakan untuk mengunggahnya ke Kitab Dimas. Ya. Jadi di bagian luaran itu nanti Bapak Ibu apa namanya tinggal mengunggahnya di situ. Oke, saya akan tunjukkan sebentar ini apa? Ya, saya akan yang Oke, di web sini Bapak Ibu, kalau sekali lagi saya akan tunjukkan, Bapak Ibu kalau ingin melihat dokumen sertifikat HKI yang sudah jadi itu tinggal masuk web Puslit, kemudian di pendaftaran HKI sini, dokumen sertifikat HKI, ketika ini diklik Bapak Ibu, nanti akan jumpa seperti ini, ya, seperti ini, ya. Tinggal Bapak Ibu klik yang ada di sini, saya buka, nanti akan terlihat data-data yang akan selalu kami update, ya. Jadi ini adalah sertifikat yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk kalau prodi memerlukan, fakultas memerlukan, atau ada yang hanya tinggal dikasih link ini saja Bapak Ibu, jadi tinggal di dosen home base-nya untuk kepentingan akreditasi. Nah di sini kalau diri data ini kan bisa dari 2018 sampai yang terbaru ya. Nanti akan kami tambahkan selalu ke sini yang sudah. Nah, di sini ini misalnya ya, kami melihat misalnya yang Bu Ade Irma nih misalnya. Memang betul kami arahkan untuk yang diupload bisa di laporan antara, tapi bukan ini filenya. Yang ini kan dokumen narasi perjalanan, ini bukan yang ini. Kan ada yang kita minta, kita arahkan ringkasan hasil penelitian ya, yang juga diupload di laporan antara itu. Itu yang diupload, bukan yang ini. Ini kami jumpai juga berapa orang ya. Misalnya ini Zikra Hayati. Ini juga yang diupload ini, padahal yang kita minta adalah ringkasan hasil penelitian. Itu bisa untuk sementara kalau laporan lengkapnya belum ada, itu bisa dijadikan sebagai laporan penelitiannya gitu ya. Tapi yang diupload itu yang ini. Jadi logbooknya ini yang diupload tentu ini salah ya. Kenapa apa nanti udah kita usulkan, udah apa ngulang lagi jadinya Bapak Ibu ya. Nah ini di antara yang ada beberapa yang seperti ini juga ya. Mohon yang um, apa namanya ya, nanti akan dihubungi lah ya, atau Bapak Ibu yang sadar diri yang sudah salah upload tolong hubungi Puslit untuk bisa diperbaiki ini gitu. Ada ya, ada lagi yang salah misalnya misalnya Arusman ya, seingat saya ada Arusman, itu apa namanya mengupload yang datanya itu justru penciptanya orang lain, padahal saya nggak tahu apa ngambil dari formulir orang atau apa kan, hampir salah juga itu di input kan. Yang ngajukan Arusman, tapi kemudian nama penciptanya tuh bukan Arusman, tapi nama Pak Mawardi dan Pak Mas Huri. Saya nggak tahu, mungkin pakai formnya Pak Mawardi dengan Pak Mas Huri, kemudian lupa diganti penciptanya atau gimana. Kalau sudah terekam dalam sistem di apa pengusulan sih kan repot lagi ya. Seperti itu kami juga mikir kok. Jadi itu misalnya Bapak Ibu ya, nanti mohonlah bisa di ini di apa namanya
perbaiki bagi yang memang salah. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi sudah saya tunjukkan beberapa yang salah ya. Nah, yang belum nampil nama di dalam dokumen tersebut ya memang masih dalam proses ya Bapak Ibu. Perlu kami pastikan jangan sampai ada yang salah upload begitu. Karena kalau udah salah upload kan repot ngurusnya itu maksudnya Bapak Ibu ya. Sementara pembayaran sudah dilakukan dan seterusnya. Nanti kalau double bayar lagi udah dikomplain lagi kami nanti. Padahal kesalahan-kesalahan dari peneliti gitu ya. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu, tujuan kami baik biar memastikan ini ya. Tapi yang sudah mengurus, artinya itu sudah, semoga sudah apa namanya ya, benar semua dokumennya. Oke, ini sebenarnya sudah tidak ada lain ya. Oke, ini sempat ditanyakan oleh Pak Fadil Fatoni, artikel yang presentasikan menggunakan bahasa Indonesia masih bisa atau wajib diterjemahkan terlebih dahulu? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja kalau terjadi kelamaan. Ya. Jadi tetap apa namanya di upload dengan ya kecuali memang laporan penelitiannya pakai bahasa Inggris ya, ya silahkan kalau memang apa namanya mau apa diterjemahkan ya, terjemahkan. Selanjutnya, sebentar ada yang juga ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, diantaranya ini misalnya ya, Pak Aulil Amri, tidak ada surat pengalian hak, Pak Azhari ini masih teridentifikasi sementara ya, karena kami periksa satu persatu ya, KTP-nya, NPWP, dan seterusnya ya. Ada surat pengalian hak, tapi masih Bu Mukhlisah ya, karena harus diganti ke Ketua LP2M yang baru Pak Jasafat ya. Jadi nanti ada berapa yang ini nanti saya sebenarnya sudah meminta staf peneliti kalau bisa nggak dihubungi peneliti kita perbaiki ya kita perbaiki mungkin diedit di file PDF-nya gitu ya. Dan Ismu Nandar insya Allah kemarin itu ya insya Allah saya coba Pak gitu diperbaiki. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu kalau memang ini tolong dihubungi Ismu Nandar saja ya. Beberapa orang ini Pak Ulil Amri, Pak Zari, Pak Bustami, Bu Husnur Rahmi, Pak M. Yusuf, kemudian Pak Muhammad Maulana, Bu Zikra Hayati, nanti mungkin bisa apa namanya memperbaiki lagi lah ya. Terutama ini misalnya Bu Zikra Hayati ini kan masalahnya di namanya ya laporan penelitiannya itu ya seperti tadi logbook ya bukan ininya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan berapa menit waktu untuk presentasi? Bapak Ibu maksimal 15 menit lah ya. Maksimal 15 menit, jangan lebih dari itu. Nanti akan sulit juga mengkondisikan. Jumlah slide-nya ya silahkan mau berapapun ya Bapak Ibu, sudahlah. Kalau mau bikin 50 slide silahkan. Tapi yang paling penting waktu presentasinya jangan sampai 50 menit. Waktu presentasinya tetap 15, slide-nya 100 ya silahkan, tetapi presentasinya itu apa namanya jangan sampai ini Pak Fitriadi coret-coret Pak, ya ini kan ketahuan namanya ya, tidak perlulah coret-coret. Kemudian ya selanjutnya ini saya akan update sedikit ya terkait dengan cetak laporan. Jadi cetak laporan Bapak Ibu yang sudah memprosesnya. Itu nanti ada misalnya yang menghubungi saya Pak Imran ya, menanyakan kok ada yang menghubungi saya suruh transfer ke nomor rekening apa betul? Ya saya katakan betul ya. Nah nanti untuk memudahkan Bapak Ibu memang saya minta kalau bisa ditransfer ke rekening, misalnya Bapak Ibu sibuk kan perlu datang ke situ tapi transfer, nanti kami yang akan ngambil cetak laporannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah datang ke situ. Kami nanti Bapak Ibu terima bersih ketika sudah ditanda tangan. Kami akan sampaikan info update-nya kepada Bapak Ibu ketika sudah selesai ditandatangan oleh Pak Rektor ya, dan di Puslit juga sudah tanda tangan, tentunya nanti tinggal ngambil ke Puslit gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke percetakan. Kecuali Bapak Ibu memang mau bawa
untuk tanda tangan sendiri, misalnya mau saya ambil sendiri untuk saya bawa ke rektor ya silahkan ya. Tapi yang jelas 6X itu adalah kewajiban minimal ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau cetak lebih karena keperluan untuk peneliti ada 3, perlu dokumen untuk 3 orang tambahan, ya silakan dicetak lebih. Atau misalnya mau untuk yang lain ya silakan dicetak lebih. Tapi yang diserahkan ke pus itu 6. Jadi kalau Bapak Ibu mencetak 6, maka 6 itu nggak boleh diambil ya. 6 itu ya nanti kami akan distribusikan ke perpustakaan, ke prodi dan seterusnya itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin membayar secara cash, ya silakan datang ke UPT percetakan. Ya, itu nanti akan dihubungi. Saya minta percetakan menghubungi siapa yang sudah ya. Jadi semoga Bapak Ibu yang sudah tinggal ketika dihubungi tinggal datang ke percetakan kemudian melakukan pembayaran. Setelah selesai nanti tentu kami yang akan mengambilnya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihsan, apakah kalau anggota peneliti perlu mengisi form presentasi atau narasumber? Ya, silahkan ya Bapak Ibu ya. Kami perlu data yang fix ya. Jadi kalau anggota ya mengisi untuk presentasi gitu. Kalaupun slide-nya sama ya sama. Atau kalau itu kan tidak wajib centang ya. Sorry maaf, tidak berbintang ya. Bisa misalnya ketuanya sudah upload ya, bisa juga nggak mengupload slide PowerPoint. Tapi kalau mengupload juga tidak apa-apa. Nanti kami yang akan menyortir ya. Tapi ketua dan anggota yang hadir offline ya itu wajib mengisi form karena kami ingin memastikan nanti jumlahnya kan ada kaitannya dengan ya tempat, ya konsumsi, ya snack ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti nggak cukup takutnya. Yang didaftar sekian ternyata yang datang lebih banyak. Tentunya nanti bisa repot ya Bapak Ibu ya. Ada yang nggak dapat snack nanti bisa repot nanti. Iya atau nggak dapat konsumsi. Oke. Ada yang menanyakan untuk klaster lain, bila ada satu anggota lagi tidak bisa ikut presentasi, apa bisa kita ikutkan mahasiswa atau cukup ketua peneliti saja? Ya, pada prinsipnya kami sudah memberikan slot ya Bapak Ibu ya. Slotnya itu untuk 2 orang. Kalau memang anggota penelitinya pas tidak bisa, silahkan diikutkan mahasiswa. Karena itu nanti mahasiswa juga tidak rugi, dia dapat sertifikat sebagai peserta konferensi internasional, dia belajar ilmu dari presenter dengan berbagai macam topik maupun tema dan judul yang beragam. Dia juga akan belajar bagaimana pengalaman di dalam sebuah konferensi internasional. Bisa menambah, menggairahkan atmosfer akademik lah, sehingga memacu mereka nanti bersedia untuk menjadi presenter di kesempatan yang lain, tidak hanya di kita, tetapi juga di luar, sehingga bisa nampil lah, sudah tahu konferensi itu. Baik. Ya, nah ini Bu Sunurahmi, untuk yang kurang berkas HKI-nya bagaimana? Apakah boleh diupload ulang? Ya, diupload ulang. Bapak Ibu ya, yang salah-salah itu tolong diupload ulang lah. Sehingga nanti akan memudahkan pendataan kita ya. Biar lebih tertata dan lebih memudahkan. Baik, kalau dari chat ini saya sudah menjawab saya rasa berapa yang ditanyakan. Saya persilakan Bapak Ibu yang lain kalau memang mau menanyakan secara lisan. Ini sudah 30 menit kita berjalan ya. Semoga nggak sampai lama juga kita untuk Zoom meeting ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, saya sudah setel ini untuk peserta bisa meng-unmute diri sendiri ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Sabudin. Ketua dan anggota wajib mengisi form. Tapi apakah ketiganya wajib tampil atau cukup ketua atau anggota yang ditunjuk saja? Kami harapkan Bapak Ibu, ketua ikut serta ya bersama anggota karena ini nanti kan dilihat reviewer Bapak Ibu capaiannya. Dan reviewer itu punya hak juga ketika nanti melihat Bapak Ibu ternyata dari dana yang diberikan itu
ini nggak logis ini, dari hasil penelitian segini dibiayai ternyata nggak mencapai apa namanya output yang didesain, ini nggak layak untuk dicairkan ini sisanya gitu. Reviewer punya hak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang nanti kami mendapatkan apa namanya catatan seperti itu, kami juga akan menjadikan dasar itu untuk nggak buka blokir. Jadi kami akan kembalikan ke negara Bapak Ibu. Kami nggak mau main-main juga. Karena mohon maaf Bu, Bapak Ibu peneliti semuanya ya. Dari hasil penelusuran kami terhadap dokumen-dokumen di seminar antara, ternyata ada peneliti-peneliti yang ngibuli kami Bapak Ibu ya, ngibul, bohongin ya. Saya jumpai juga di kelas yang saya juga masuk, saya sempat mengenai bilanya sudah diupload, ketika dicek ternyata enggak. Itu ada, saya cuma berpikir kok tega ya bohongi ya. Ini yang harusnya sama-sama kita ini kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada itu peneliti yang malah ada yang di laporan akhirnya itu cuma cover sudah diupload, abstraknya enggak ada, di dalamnya cuma entah bab 1. Nah, jadi itu diupload di laporan akhir. Nanti kan gimana Bapak Ibu ya, mohonlah ya, mohon karena ini juga menjadi pertanggungjawaban. Ada yang dapat 70 juta kok. Itu yang dilakukan misalnya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu kerjasamanya sehingga kita selamat, keuangannya selamat, semuanya juga selamat gitu ya. Karena ini sekali lagi tidak main-main, keuangan juga diperiksa. Seperti info dari Pak Jalil kan, nanti kemungkinan juga akan diperiksa apa namanya outcome itu. Jadi mohon Bapak Ibu, saya nggak perlu menyebut nama, tapi mohon sadar diri ya, yang sudah mengelabui puslit ini mohonlah sadar bahwa itu tidak perlu dilakukan ya, apalagi sebagai dosen lah, saya rasa nggak tepat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada yang menanyakan Bapak Ibu, atau saran juga saya persilahkan, karena ini bisa meng-unmute diri sendiri ya. Jadi sekali lagi kembali pada pertanyaan Pak Sabudin, apakah harus presentasi? Saran saya mohon Bapak Ibu hadir ya, presentasi untuk memastikan bahwa memang Bapak Ibu melaksanakan amanah termasuk dalam memanfaatkan uang yang sudah diberikan itu dengan baik dan benar gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya berarti sudah clear. Ya saya rasa yang di chat juga sudah saya jawab semua ya. Oke, Pak. Oh ini masih ada Pak Basidin. Apakah ada list urutan penampil, kapan dan jam berapa tampil presentasi? Ya nanti akan kita bagikan Bapak Ibu. Skedul secara lengkap ya. Skedulnya secara lengkap akan kami bagikan melalui grup sehingga Bapak Ibu tahu nanti ya di ruang mana ya. Tapi secara ringkas kalau ruang-ruang yang kita pakai di pasca sarjana ada aula, kemudian ruang sidang direktur, ada ruang sidang 1, 2, 3, kemudian ada beberapa ruang kelas ya, ada B berapa itu ya, B1, B2, B3 dan seterusnya ya, ini yang di bawah. Ini akan kita pakai juga. Ya, saya rasa demikian ya Bapak Ibu untuk rapat hari ini. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya ya. Ini berupaya mengawal, dan mohon maaf kalau ada yang saya ingatkan yang tadi saya sebut nama, bukan untuk apa Bu ya, Bapak Ibu ya. Tapi memang ada beberapa kesalahan itu yang mohon bisa diperbaiki ya. Sehingga kita sama-sama aman lah semuanya, aman dalam hal menjalankan amanah, aman dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan seterusnya. Baik, saya rasa demikian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas
kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon diperbanyak maaf, pertama mengganggu weekend Bapak Ibu, tapi ini kami lakukan sekali lagi biar tidak mengganggu juga kegiatan mengajar di hari-hari aktif bekerja. Dan juga tentu mohon maaf kalau memang ada salah kata dari saya ya, beberapa hal yang mungkin tidak mengena di hati Bapak Ibu. Mari kita akhiri bersama dengan hamdalah pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu sebelum ini ada yang lupa saya sampaikan. Untuk seminar proposal yang 2023 ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih, saya terlupa saya terima. Jadi saat ini posisinya, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang juga sedang mendaftar ya, masih menunggu ya. Dari tahapan-tahapan itu saat ini kami masih menyesuaikan beberapa kondisi di litmas kita. Tapi yang jelas memang tahapan-tahapan yang sudah kita rancang ada sedikit pergeseran. Jadi kita akan update berikutnya nanti info-info yang terbaru ya. Termasuk kapan nanti akan ada pengumuman nominenya, kemudian termasuk terakhir seminar proposal. Yang jelas seminar proposal akan diselenggarakan setelah Aricis. Jadi kemungkinan itu kalau Aricis hari Selasa Rabu, kemungkinannya di hari Sabtunya karena ada ikonik yang saya juga ikut serta mengawal ya di pasca di hari Kamis Jumatnya. Jadi kemungkinan ya Bapak Ibu itu di hari Sabtu atau Minggu. Ini masih kita kondisikan karena memang harus bulan ini kita laksanakan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Jadi itu saja informasi. Mohon maaf kalau ada pergeseran waktu karena memang kondisi yang menyebabkan itu ya, termasuk pengecekan terkait dengan laporan outcome yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian. Mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu dan ini Zoom saya tutup. Saya tutup dengan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.